Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalun nisa ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atun Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Al-hadis au kama qal. Yang saya hormati pengurus Fatayat Provinsi Jawa Timur, yang saya cintai pengurus Fatayat PC Kabupaten Jombang dan seluruh sahabat di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya Asiyah Lu'lu'ul Husna dari PC Kabupaten Jombang menyampaikan dan mengulas sedikit tentang keteladanan Siti Khadijah. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang sahabat Fatayat, saya sangat mengagumi Siti Khadijah. Karena menurut saya Siti Khadijah adalah gambaran atau inspirator perempuan solihah yang sukses dunia dan akhirat. Sukses dalam keluarga dan karirnya, sukses dalam keluarga dan masyarakatnya. Siapakah dia Siti Khadijah? Bila boleh saya bercerita, Siti Khadijah adalah seorang istri tercinta yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yang tak tergantikan dengan siapapun, oleh Asiyah atau oleh Aisyah ataupun Sofiyah. Siti Khadijah lahir dari suku Quraisy. Dia merupakan anak kesayangan dari Khuwailid, yaitu seorang suku Quraisy, bangsawan kaya raya, terdidik dan sangat menyayangi Siti Khadijah, yang pada saat itu sebenarnya adalah zaman jahiliyah, yang mana ketika lahir seorang perempuan maka dibunuh hidup-hidup. Tapi tidak dengan ayah Siti Khadijah. Ia merawat dengan penuh kasih sayang, ia mendidik dengan pendidikan yang baik. Siti Khadijah menjadi anak yang cerdas cendekia, menjadi anak yang hebat yang bisa memimpin bisnisnya sendiri. Itulah Siti Khadijah yang lahir dari suku Quraisy, yang ternyata mencintai Nabi Muhammad dalam usia 40 tahun. Yang mohon maaf waktu itu sudah bercerai dari suaminya dan melamar Nabi Muhammad di usia 25 tahun. Sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi sekilas sejarah atau histori tentang Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan militan, perempuan yang sangat berwawasan. Dia sangat mencintai masyarakatnya, mencintai tetangga-tetangganya. Dia memimpin bisnisnya, ekspansi, ekspor kemanapun. Dia punya banyak dagangan, dipercayakan kepada seluruh tetangga-tetangganya. Dia membuka lowongan pekerjaan seluas mungkin. Tahukah sahabat bahwa sifat Siti Khadijah ini terbentuk dalam citra diri Fatayat? Kalau Anda ingat, citra diri Fatayat adalah cerdas, berwawasan, mandiri, dan militan. Itu semua ada di dalam Siti Khadijah. Kalau kita mengingat tentang bagaimana dia menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masihkah Anda ingat bagaimana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira? Ia kedinginan, menggigil, ketakutan. Kepada siapa lagi Rasulullah bercerita kalau bukan kepada Siti Khadijah? Diselimutilah Nabi Muhammad, didekap erat-erat, dipeluk erat-erat, lalu ditanya, ada apa Rasulullah? Ia bisa menenangkan suaminya dalam keadaan panik seperti itu. Kalau bukan Siti Khadijah, siapa lagi? Nah, itu salah satu contoh bagaimana dia taat kepada Rasulullah, bagaimana dia menjadi istri yang bisa berpartner dengan suami. Selain itu, Siti Khadijah adalah perempuan kaya raya yang sebelumnya adalah bosnya Rasulullah, sebelumnya adalah juragannya Rasulullah. Yang saat itu Rasulullah membawa dagangan Siti Khadijah pergi ke Syam yang ditemani oleh Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan ya. Sejak saat itu Maisarah mengawasi Nabi Muhammad
bahwa ternyata pemuda ini sangat amanah sehingga digelari sebagai Al-Amin. Pemuda ini sangat jujur, pemuda ini sangat adil, pemuda ini sangat pandai dalam berdagang. Sepulangnya Maisarah kepada Siti Khadijah, dia bercerita tentang banyak hal. Lalu tumbuhlah rasa cinta di dalam Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad, sehingga dia berani untuk melamar Nabi Muhammad. Inilah dari fenomena ini kita tahu bahwa sebenarnya melamar dan dilamar itu adalah hak antara laki-laki ataupun perempuan. Bukan berarti laki-laki yang harus melamar kita, tapi perempuan pun boleh melamar laki-lakinya. Dalam hal ini konteks relasi antar laki-laki dan perempuan, gendernya sangat terlihat bahwa wanita berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Rasulullah menyambut baik lamaran itu dan menerima Siti Khadijah sebagai istrinya. Walaupun dia seorang janda umur 40 tahun, tapi siapa kira ternyata ialah jodoh terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat yang saya cintai, dari bisnis Siti Khadijah kita tahu sangat menggurita, dan dia menjadi seorang perempuan yang sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Laki-laki ataupun perempuan berhak untuk berkarir di ruang publik. Dulu pun ada sebuah cerita bahwa Aisyah maksud saya, dan Ummu Sulaim, dia pernah membantu pasukan perang, dia pernah menyembuhkan pasukan perang, membantu makan dan minum. Ini artinya para perempuan bisa berlaga, para perempuan punya hak untuk menjaga eksistensinya di ruang publik, dan dia diakui sebagai orang yang mampu dan bisa menangani apapun seperti halnya laki-laki. Karena dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki-laki ataupun perempuan mukmin yang mengerjakan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Begitu. Siti Khadijah memiliki citra diri atau branding yang luar biasa. Menurut saya sebagai muslimah, saya sangat mengagumi beliau karena beliau sukses menjaga keluarganya, menyayangi keluarganya, dan dia pun sukses dalam akhiratnya. Bahkan Allah pun mengirimkan salam kepada Siti Khadijah dalam hadis Abu Hurairah yang dikatakan seperti ini, sampaikan wahai Nabi Muhammad, sampaikan salam Allah dan salamku kepada Siti Khadijah bahwa ia punya rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keburukan. Itulah hadiah untuk Siti Khadijah langsung dari Allah, dan hanya dia satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah. Khadijah patut kita teladani karena ia memiliki sifat-sifat mandiri, cerdas, cendekia, berwawasan luas, ulet. Ketika menginginkan sesuatu, tak pernah putus asa untuk mewujudkannya. Maka dari itu, citra diri Fatayat pun tak lepas dari sifat-sifat yang dimiliki Khadijah, yakni amanah, memiliki keteladanan, berwawasan, mandiri, motivator, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, sahabatku dimanapun Anda berada, Khadijah mendampingi Rasulullah tidak hanya secara batin, tidak hanya secara lahir batin saja, tetapi seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah sebagai jalan dakwah kepada kebaikan. Walaupun dia kaya raya, tapi ternyata dia menyerahkan seluruh harta bendanya untuk kepentingan umat. Maka dari itu, bolehkah saya memberikan sebuah lagu untuk Siti Khadijah? Semoga Siti Khadijah
tumbuh dan lahir kembali di era milenial seperti ini, di era digital seperti ini. Semoga Siti Khadijah ada di dalam relung hati kita masing-masing sebagai perempuan dan sebagai ibu yang tetap memprioritaskan keluarga dan tetap berkarir sehingga bisa berjalan dengan seimbang. Khadijah, sebentar ya, saya cek dulu lagunya. Khadijah, setianya engkau kepada Nabi, seluruh harta benda engkau beri tanpa tapi. Kau istri tercinta, ya Bunda Khadijah, seluruh dunia kagum kepadamu. Khadijah, setianya engkau kepada Nabi, seluruh harta benda engkau beri tanpa tapi. Kau istri tercinta, ya Bunda Khadijah, seluruh dunia kagum kepadamu. Itulah Siti Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang tak tergantikan dengan siapapun, yang satu-satunya istri yang bisa memberikan keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita teladani Siti Khadijah, kita ambil sifat-sifat baiknya, kita refleksikan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi perempuan yang mandiri namun tetap taat kepada suami. Itu saja sahabat yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.